Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rencana dan tinjauan dalam perencanaan pembangunan pelabuhan untuk menyelesaikan tugas sistem transportasi laut. Perkenalkan, nama saya Yunik Sumaditya dengan nomor NIM 21090118118120024. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan. Dalam melakukan penentuan lokasi pelabuhan, kita harus memperhatikan beberapa faktor karena tidak semua daerah pesisir pantai atau daerah yang terdiri dari daratan dan perairan dapat dijadikan lokasi pelabuhan yang baik. 4 faktor yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi pelabuhan yaitu survei hidrografi dan topografi. Yang kedua, penyelidikan tanah dan di rencana lokasi pemecah gelombang. Yang ketiga, angin, arus pasang surut, dan gelombang. Lalu yang keempat, ada biaya. Survei hidrografi. Hidrografi adalah suatu ilmu yang melakukan pengukuran, menguraikan, dan mengembangkan tentang sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut yang dihasilkan oleh kegiatan survei batimetrik, geologi, dan geofisika. Lalu hubungan geografis antara laut dan perairan dengan daratan terdekat yang dihasilkan dengan kegiatan positioning garis pantai. Sifat dan dinamika air laut yang dihasilkan lewat pengukuran atau pengamatan pasang surut, arus laut, gelombang, dan sifat fisik air laut. Survei hidrografi dilakukan oleh pemerintah tercantum pada UU Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 185. Survei hidrografi ini juga berfungsi untuk memonitoring alur pelayaran dan dilakukan secara berkala dengan menggunakan alat GPS. Memakai metode diferensial real-time kinematik dapat membantu kegiatan survei secara cepat dan tepat dibandingkan dengan memakai peralatan yang konvensional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sri Nur Humayroh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Humayroh dengan nomor induk mahasiswa 21090118130076. Lanjut ke survei topografi. Dalam pengukuran topografi di pelabuhan dilakukan di darat atau pesisir yang tidak terpengaruh oleh pasang surut. Survei topografi dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat di website Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fungsinya adalah untuk mengetahui ketinggian rata-rata dari suatu lokasi survei yang nantinya dijadikan acuan dalam membangun fasilitas pelabuhan. Next. Pengukuran topografi dilaksanakan dengan metode radial, yaitu menggunakan titik poligon sebagai tempat berdirinya alat yang dapat membidik titik-titik detail ke segala arah. Keseluruhan data topografi nantinya akan digabungkan dengan data hasil penemuan dan diproses dengan menggunakan komputer. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas pelabuhan seperti dermaga, jalan, gudang, dan juga daerah industri. Apabila daerah daratan sempit, maka pantai harus cukup luas dan dangkal untuk kemungkinan perluasan daratan dengan melakukan penimbunan pantai tersebut. Next. Penyelidikan tanah di rencana lokasi pemecah gelombang. Pengukuran tata letak pemecah gelombang dibuat sedemikian rupa sehingga mulut pelabuhan tidak menghadap ke arah gelombang dan arus dominan terjadi di lokasi pelabuhan. Gelombang yang datang dengan membentuk sudut terhadap garis pantai dapat menimbulkan arus sepanjang pantai. Kecepatan arus yang besar akan bisa menimbulkan sedimen dasar dan membawanya searah dengan arus tersebut. Mulut pelabuhan menghadap arus tersebut akan memungkinkan masuknya sedimen ke perairan pelabuhan yang berakibat terjadinya pendangkalan. Next. Angin, arus, pasang surut, dan gelombang. Angin menimbulkan arus dan gelombang. Angin juga dapat menimbulkan tekanan pada kapal dan bangunan pelabuhan, serta menimbulkan gelombang. Pasang surut penting dalam menentukan dimensi kebangunan, seperti pemecah gelombang, dermaga, kedalaman laut pelayaran, dan sebagainya. Gelombang yang menyerang bangunan pantai akan menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan tersebut. Bangunan harus tetap aman terhadap gaya gelombang yang bekerja padanya. Selain itu, gelombang juga akan berpengaruh pada ketenangan di perairan pelabuhan. Selanjutnya,
bisa dilanjut ke teman saya, yaitu Indah Lestari. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 21090111131300072. Selanjutnya angin, distribusi kecepatan angin. Distribusi kecepatan angin di atas permukaan air laut dibagi menjadi 3 daerah sesuai dengan elevasi di atas permukaan. Daerah geostropik berada lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan angin konstan. Daerah Ekman yang berada pada ketinggian 100 sampai 1000 meter dan kecepatan dan arah angin berubah sesuai dengan elevasi. Daerah dengan tegangan konstan yang berada pada elevasi 10 sampai 100 meter, kecepatan dan arah angin berubah sesuai dengan elevasi karena adanya gesekan dan permukaan laut dan perbedaan temperatur antara air dan udara. Next. Data angin. Data yang digunakan untuk peramalan gelombang adalah data angin di permukaan laut pada lokasi pembangkitan. Data tersebut diperoleh dari pengukuran langsung di atas permukaan laut atau pengukuran di darat kemudian dikonversi menjadi data angin di laut. Kecepatan angin diukur dengan anemometer dan biasanya dinyatakan dengan knot. Konversi kecepatan angin. Pengukuran gelombang dengan cara menganalisa data angin menggunakan data angin yang ada di laut. Tetapi biasanya data angin yang ada adalah data angin hasil pengukuran di darat. Oleh karena itu, perlu diadakan koreksi-koreksi antara data angin yang ada di darat dengan data angin yang ada di laut. Pengukuran data angin di permukaan laut adalah paling sesuai untuk peramalan gelombang. Hasil dari perhitungan kecepatan angin tersebut kemudian dikonversikan menjadi faktor tegangan angin. Next. Arus pasang surut. Elevasi muka air tinggi atau pasang dan elevasi muka air rendah atau surut sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan yang ada di pelabuhan. Sebagai contoh, bangunan pemecah gelombang. Dermaga ditentukan oleh elevasi muka air pasang, sementara kedalaman alur pelayaran pada pelabuhan ditentukan oleh elevasi muka air surut. Perencanaan bangunan pantai dibatasi oleh waktu, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun atau lebih. Dalam hal ini, muka air laut ditentukan berdasarkan pengukuran pasang surut selama minimum 15 hari. Maka didapat siklus pasang surut yang meliputi pasang purnama dan perbani. Pengamatan muka air ini dapat menggunakan alat otomatis atau automatic water level recorder atau secara manual dengan bak ukur dengan interval pengamatan setiap jam, siang dan malam. Untuk dapat melakukan pembacaan dengan baik tanpa terpengaruh gelombang, maka pengamatan dilakukan di tempat terlindung, seperti Untuk dapat melakukan pembacaan dengan baik tanpa terpengaruh gelombang, maka pengamatan dilakukan di tempat terlindung, seperti muara sungai atau teluk. Dari data pengamatan selama 15 hari atau 30 hari, dapat diramalkan pasang surut untuk periode berikutnya dengan menggunakan metode Admiralty atau metode kuadrat terkecil, least square method. Next. Gelombang. Mengingat kekompleksan dan besar data dari pengukuran gelombang tersebut, maka gelombang akan dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat. Terdapat beberapa sifat deformasi gelombang, yaitu refraksi gelombang, difraksi gelombang, penting di dalam perencanaan pelabuhan dan pemecah gelombang sebagai pelindung pantai. Dan refleksi gelombang penting dalam perencanaan bangunan pantai, terutama pada bangunan pelabuhan. Untuk keperluan perancangan bangunan-bangunan pantai, perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili satu spektrum gelombang. Gelombang tersebut disebut gelombang representatif. Apabila tinggi gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari yang terbesar sampai yang terendah atau sebaliknya, maka dapat ditentukan nilai Hn atau tinggi gelombang yang merupakan rata dari N% gelombang tertinggi.
Dengan bentuk tersebut, maka akan diperoleh karakteristik gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Geza Takiwafi. Lalu selanjutnya, faktor yang terakhir dalam penentuan lokasi pelabuhan adalah biaya. Kita juga harus melihat biaya yang akan kita keluarkan untuk pelabuhan di lokasi tersebut. Beberapa jenis biaya yang akan kita keluarkan diantaranya adalah: pertama, ada biaya pembangunan dan perawatan bangunan-bangunan pelabuhan, termasuk pengerukan pertama yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, ada biaya operasi dan pemeliharaan, terutama untuk pengerukan endapan di alur dan kolam pelabuhan. Selanjutnya, ukuran dan bentuk pelabuhan. Next. Ukuran pelabuhan ditentukan oleh jumlah dan ukuran kapal-kapal yang akan menggunakannya, serta kondisi lapangan yang ada. Ditinjau dari segi biaya, ukuran pelabuhan harus sekecil mungkin, tetapi masih memungkinkan pengoperasian yang mudah. Luas minimum pelabuhan adalah ruangan yang diperlukan untuk dermaga ditambah dengan kolam putar yang terletak di depannya. Selanjutnya, ukuran kolam putar tergantung pada ukuran kapal dan kemudahan gerak berputar kapal yang dapat dibedakan dalam 4 macam. Yang pertama ada ukuran ruang optimum. Itu untuk dapat berputar dengan mudah memerlukan diameter 4 kali panjang kapal yang menggunakannya. Lalu ada ukuran menengah ruang putar. Dengan sedikit kesulitan dalam berputar, dia memiliki diameter 2 kali dari panjang kapal terbesar yang menggunakannya. Gerak putaran akan lebih lama dan dapat dilakukan oleh kapal dengan bantuan kapal tunda. Lalu selanjutnya ada ruang putaran kecil, yang mempunyai diameter kurang dari 2 kali panjang kapal. Gerakan berputar dapat dilakukan dengan menggunakan jangkar dan bantuan kapal tunda. Selanjutnya ada ukuran minimum ruang putaran yang mana harus memiliki diameter 20% lebih panjang dari panjang kapal terbesar yang menggunakannya. Dalam hal ini, untuk membantu perputaran, kapal harus ditambatkan pada satu titik tetap, misalnya dengan pelampung, dermaga, atau jangkar. Selanjutnya, pelabuhan dengan dermaga, tunggal, dan kolam putar, serta alur pendekatan yang panjang dan diperlebar pada ujung dekat pantai untuk memungkinkan gerak berputar kapal. Pelabuhan terlindung secara alam oleh suatu pulau sehingga tidak memerlukan pemecah gelombang. Bentuk pelabuhan yang panjang dan sempit dengan mulut masuk pelabuhan di satu ujung dan mulut keluar di ujung lain. Dekat pemecah gelombang yang sejajar pantai dilengkapi dengan alat penambat yang digunakan sebagai tempat tunggu selama dermaga masih digunakan. Bentuk pelabuhan dengan daerah perairan dilindungi oleh 2 buah pemecah gelombang dengan satu mulut. Sejumlah dermaga dan kolam putar besar berbentuk lingkaran dengan jari-jari sama dengan 2 kali panjang kapal terbesar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Siti Niken. Baik, perkenalkan nama saya Siti Niken Rahmi Maulida dengan NIM 210901181 225. Selanjutnya ada tahap studi. Tahap studi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap studi kelayakan, yang kedua tahap studi pembangunan fisik, yang ketiga tahap studi perencanaan. Selanjutnya, tahap studi kelayakan yang mana ada dampak positif pembangunan pelabuhan. 1. Tersedianya lapangan kerja. Yang kedua, meningkatnya perekonomian warga sekitar. Yang ketiga, sarana pendukung transportasi dan aktivitas lainnya. Yang keempat, mempermudah kegiatan ekspor-impor. Yang kelima, mempermudah melakukan transaksi antar pulau. Adapun dampak negatif pembangunan pelabuhan, yaitu ada perubahan fungsi dan tata guna lahan. Yang kedua, penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Lalu ada penurunan kualitas air laut dan kualitas air permukaan. Yang keempat, perubahan pola arus laut, gelombang, dan garis pantai. Yang kelima, gangguan terhadap biota perairan. Selanjutnya, tahap studi perencanaan. Ada data umum proyek. Yang pertama ada nama proyek, lokasi, nomor dan tanggal kontrak. Lalu ada nomor dan tanggal kontrak ADD2. Selanjutnya nilai kontrak, ada nilai kontrak ADD. Terus ada jenis kontrak, konsultan pengawas, mata uang, cara pembayaran, lingkup pekerjaan atau pekerjaan persiapan, pekerjaan dermaga, pekerjaan fasilitas dermaga. Yang selanjutnya ada data teknis proyek,
yang mana ada panjang dermaga, lebar dermaga, kapasitas bollard, elevasi lantai dermaga, draft, ukuran kapal rencana, sarana tumbuk atau fender, jenis tiang pancang. Selanjutnya ada tahap studi pembangunan fisik, yang mana ada pekerjaan persiapan. Di antaranya ada pemasangan pagar pengamanan proyek, terus ada direksi kit dan kantor sementara, lalu ada stockyard atau penyusunan semua material, lalu ada area fabrikasi, lalu ada stockyard precast, lalu fasilitas kamar mandi dan toilet, yang terakhir penghijauan dan biopori. Yang kedua ada tahapan pekerjaan. Pekerjaan tiang pancang, ada pekerjaan struktur beton, pekerjaan fasilitas dermaga, pekerjaan mekanikal elektrikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Orjina Jean. Saya Orgina Janditantri dengan nomor induk 21090118131. Yang ketiga ada tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan dalam pelabuhan yang telah berhasil dibangun dan memenuhi syarat perlu dipelihara agar terus dapat beroperasi sebaik mungkin dan memenuhi standar yang berlaku. Berikut tahap-tahap pemeliharaan pelabuhan. Yang pertama, perlu dilakukan pengurukan pada dasar laut di sekitar dermaga. Yang kedua, ada perlindungan pada tulangan dan tiang pancang baja. Selanjutnya ada pencegahan kepala dan badan tiang pecah pada suatu pipa baja. Selanjutnya ada pengawasan besarnya gelombang dan arus air laut. Selanjutnya ada pengendalian limbah yang dapat merusak fondasi dermaga, kondisi air laut dan biota laut. Kemudian ada menjaga ketersediaan dan performance fasilitas dermaga. Yang terakhir melakukan peningkatan fasilitas seperti perluasan dermaga, perlengkap fasilitas, dan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.